Ini buat kalian yang sudah berumah tangga ya, gue pengen tahu aja, melihat apa yang belakangan juga terjadi ya pada kehidupan para selebriti, pada orang-orang di sosial media yang kita lihat, kehidupan sosial kita. Masih percaya nggak sih kalau cinta tuh zaman sekarang ada yang tulus? Percaya. Gua salah satu orang yang masih berpikir mencari cinta tulus sampai detik ini. Masa? Cuma mungkin Gen Z tuh mungkin balik lagi mungkin ya. Udah nggak banyak yang ke situ. Tapi kalau gue benar-benar mencari cinta yang tulus. Jadi makanya dibilang bucin, dibilang apa segala macam itu gue. Makanya kebanyakan karena gue jujur ya, baru tadi gue bahas sama cowok gue. Kita udah punya cowok lagi nih? Udah lama, udah tahu. Udah lama, Sa. Udah tahu. Menyanyi, kalau Sa. foto nggak pernah lama. Ya. Lanjut. Nah, jadi kita bahas tentang kita sudah sama-sama tua, udah sama-sama dewasa. Bukan lagi yang mencari cinta seperti kayak anak-anak kemarin. Tapi balik lagi adalah gue benar-benar mencari pasangan yang kayak gini. Gue itu kalau punya pasangan benar-benar gue semua gue kasih. Gue mendedikasikan hidup gue untuk pasangan gue. Tapi yang gue dapet, gue nggak ngerti apa gue yang salah memberikan hati gue sepenuhnya, atau emang pasangan gue yang nggak bersyukur mendapatkan gue yang benar-benar tulus, gitu loh. Yang akhirnya gue dimanfaatkan kebodohan gue dalam mencintai seseorang. Sebetulnya kenapa kita bahas ini ya karena belakangan masalah mahar rumah tangga itu tuh jadi rame lagi karena peristiwa siapa tuh? Cikita Medi. Cikita Medi. Iya, ini maaf banget aku sampai keselak soalnya kan terakhir kesini kan kita juga ngobrol sama Cikita Sama Medi Cikinya ya. langsung. Dan Cikita Medi juga masih berasa tuh sisaan panasnya tuh. Betul. Jadi cerita maharnya itu gimana sih Ren? Lu ingat nggak? Jadi Kok dia ketawa, abis ini ke lu ya? Ini ngomongin mahar kita gue spill aja dulu, ini videonya. Kalau gue menanggapi dari hal ini, karena kita udah ngobrol sama Cikita Medi waktu itu ya. Dia sendiri memberikan statement kalau dia tidak mau pakai lawyer, tidak mau didampingi kuasa hukum dalam kasus dia sama suaminya. Karena menurut dia, gue yang memulainya, gue yang menjalaninya, sekarang punya prahara rumah tangga, harus cerai, ya dia mau jalan sendiri, gitu loh Mel. Jadi dia nggak perlu dampingan hukum. Sementara proses suaminya ini, dia membawa kuasa hukum. Nah, jadi ya dalam hal ini, itu bisa jadi skatnya balik dari suami dan dari kuasa hukumnya suami. Emang Kalina dulu benar punya pengalaman katanya mahar pernikahannya juga katanya apa sih bermasalah gitu? Enggak sih, bukan bermasalah ya, sebenarnya lebih ke kalau Cikita. Tapi lu klarifikasi dulu, ini yang mana? Takutnya ntar apa namanya salah-salah kan laki lu ada season 1, season 2. Lu kan nikah 3 kali. Temen lu. Oh, Vicky. Jadi temen gue lagi. Temen gue dua-dua, Dedi juga temen Oh iya, gue. bener. Yang gak temen gue, laki lu tuh cuma yang nomor 2. Ya kan? Jadi gini, waktu itu sebenarnya ini bukan, maaf ya sekali lagi ya untuk dia dan keluarganya gitu. Nanti gue dikenain lagi gitu. Tapi memang pada kenyataannya, kalau gue kan ngomong apa adanya ya. Pas lagi waktu dia nikah di depan almarhum mama saya gitu ya, dia bilang katanya saya Vicky Prasetyo menikahkan Eri Oktarani dengan mahar 100 juta tapi utang gitu. Dan sampai detik ini nggak dikasih mahar itu, sampai kita cerai pun nggak ada. Jadi waktu nikah emang nggak dikasih mahar? Nggak dikasih, sampai detik ini nggak ada gitu. 100 juta tapi hutang? Iya hutang, karena kan memang itu boleh kan untuk utang gitu, Oh, cuma gitu. harus dibayar. Tapi udah gitu. nyebut ya kalau kayak gitu ya di Islam ya? Gitu, dan itu harus dibayar. Tapi sampai detik ini nggak dikasih itu. Cuma harusnya ya kalau gue mau, nah balik lagi gini ya, kalau misalkan mau bikin viral-viralan, aku bisa tuh nagih itu kan, karena memang dia berhutang sama aku dan dia punya utang sama aku. Tapi aku nggak mau membesar-besarkan itu. Jadi karena aku juga bukan tipe yang pengen ya ngapain sih buat apa kita keluar di media cuma perkara masalah seperti itu, gosip seperti itu gitu. Cuma ya gini, dia kan katanya mengerti tentang agama. Ya udahlah, itu berarti utang sama aku. Kalau misalnya berhutang tuh hukumnya apa di akhirat nanti, gitu aja udah. Tapi banyak peristiwa selebriti yang terjadi yang membuat perempuan zaman sekarang jauh lebih berhati-hati untuk tidak bucin gitu ya. Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi sama Dilan yang udah pernah jadi tamu kita juga di Spill the Tea. Kan kita nggak boleh lupa bagaimana dia harus merogoh koceknya 800 juta rupiah untuk akhirnya ketok palu cerai dari Sakno, sang mantan suaminya itu. Kita spill dulu videonya baru kita bahas bareng. Itu nggak salah dong kalau kita mulai mempertanyakan zaman sekarang, karena sekarang semua cinta itu akhirnya embel-embelnya rupiah.
cinta tuh masih ada yang tulus atau semuanya akhirnya udah transaksional aja? Nah. Belakangan juga menarik perhatian kita adalah retaknya rumah tangga Bedu. Nah. Tapi hebat berita terakhirnya, Bedu itu katanya keluar rumah cuman bawa ATM kosong. Lah maksudnya gue, kalau ATM-nya kosong ngapain mesti dibawa? Bener, tinggalin aja dulu, nggak ada gunanya dulu. Mungkin ini salah, antara ATM yang kosong atau hati yang udah kosong akhirnya. Oh, kita spill dulu, spill. Apa tuh? Jadi gimana tanggapannya Kalina tuh melihat apa namanya? Kalina mungkin yang pernah keluar juga dengan hati yang kosong. Hai, enggak lah. Kalau ini tentang berdua, tentang gue. Ini Bedu, ngelihat Bedu begini itu gimana? Kalau melihat Bedu ya, sebenarnya gini ya. Kalau aku waktu itu sempet ya, Bedu tuh sempet WhatsApp atau telepon ya waktu lupa. Dia nanya, Kal ada nggak sih rumah yang harganya 1,5 miliar kalau nggak salah gitu. Nah, aku pengen jual rumah aku, terus nanti beli rumah yang kecil. Karena apalah waktu dia, pokoknya intinya dia tuh orang yang sangat memikirkan istri dan anaknya. Itu dia, jadi sampai segitunya dia mau jualin semuanya. Dia pengen kayak, udah deh gue nggak usah bawa apa-apa, tapi dia yang penting istrinya ada. Dan dia sempat cerita, ada yang cerita, enggak lah nggak usah. Apa sih spill dong? Nggak usah, karena maksudnya ini namanya temen ya, aku amanah buat aku, jadi ya udahlah. Tapi yang pasti, kalau menurut aku ya, mau di belakangnya Bedu seperti apa yang orang bilang atau segala macam, tapi dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab sama anak dan istrinya, itu aja. Ini berandai aja kalau kalian berpisah dengan pasangan, ini kayak Melanila. Pisah dengan pasangan, kalian keluar rumah cuma bawa ATM kosong doang. Tega apa Itu enggak? tega apa Gue enggak? pernah jadi gini, waktu itu ya, ini maaf banget ya, bukannya mengungkit masa lalu, karena gue kalau misalnya ngomong itu nanti gue takut salah ya, dan bukan mau apa ya, biarin bapaknya anak gue sama istrinya sekarang udah bahagia juga ya. Jadi sempet waktu itu gue gonjang-ganjing sama papanya anak gue, dia sempat bilang udah kamu tinggal di sini aja sama Aska, biar aku yang keluar pakai baju yang ada di badan dia aja gitu. Gue bilang enggak, walaupun itu rumah waktu masih atas nama gue nggak mau, karena gue tidak mau, gue nikah sama elu bukan untuk mencari kasarnya, kita realistis sih, kita butuh duit ya, tapi bukan berarti gue pengen ngambil semua harta lu. Gue udah cukup dengan gue punya rumah yang satunya lagi. Buat gue itu udah cukup. Jadi lu tinggal di sini, gue titip anak gue, karena gue tahu lu orang yang bisa mencari uang. Biar gue berusaha di saat gue keluar dari hidupnya bapak anak gue, kan gue belum tahu gue mau kerja apa kan. Jadi biar gue struggling sendirian, gue nggak mau anak gue menderita, jadi gue titip ke lu. Jadi biar lu tinggal di sini sama anak gue yang keluar. Udah. Jadi gitu loh. berarti lu Bedu ya? Kan yang keluar kan? Iya, gue keluar, tapi gue keluar memang saat itu gue masih, alhamdulillah gue masih ada rezeki yang bisa untuk gue puterin untuk usaha gue gitu, bisnis gue. Nah, jadi saat yang waktu bapak anak gue tuh mau keluar, gue bilang jangan. Jadi bapaknya anak gue tuh tadi mau jadi seperti Bedu gitu, Iya, tapi iya. guanya Ya, yang berarti gue sebenarnya dia menolak. gentleman juga lah. Iya, saat itu tapi ya gue kan? menolak. Gue menolak Iya, ya, iya. biar lu di sini sama anak gue juga kan ada rumah lagi, biar gue di rumah itu gitu loh. Biasanya yang paling menjegal itu adalah masalah duit. Saat lagi cinta-cintanya, punya gue akan gue kasih buat lo. Itu sebenarnya lebih rentan banget ketika pacaran ya. Iya. Lu masih pacaran tapi kayaknya duit udah bersama. Iya. Atau ngebangun sesuatu bersama, Iya, bisnis lah, rumah lah. atau sifatnya tadinya makanya. kado, Kado, bantuin. Tapi bantuin. begitu udah putus, Aduh. jadi diusut gitu Oh. ya. Atau mungkin sampai ke ranah hukum. Aduh, Iya. ranah hukum kan kalau nggak salah Wulan Guritno sama Dulu. Iya. Wulan Guritno sama Sabda Ahesa. Kalau dari gue pribadi sih, gue lebih mikirnya kayak gini ya. Kalau kalian misalkan punya suatu hubungan, misalkan mau itu sebelum menikah ataupun sudah menikah, ya kalau misalkan memang awalnya tuh lu minjem atau memang lu ngasih gitu. Kalau minjem, ya lu harus balikin gitu. Kayak gue waktu itu ya, gue lagi nih kan. Kayak gue waktu itu pernah Kayak yang mana nih? Ya 1, itu, 2, 3. gue tahu lah, pokoknya orang udah pada ngerti lah maksud siapa, gak usah gue sebut ya. Jadi dia bilang, aku pinjam uang kamu untuk DP mobil, kurang lebih 400 juta gitu kan. Nah, oke, dia minjem, yang pakai dia segala macam dia gitu kan. Gue nggak ada pakai mobil itu kan. Jadi pas di saat gue pisah, ya gue minta hak gue karena lu pinjam. Dan gue saat itu gue nggak, paling cuma 2-3 kali lah, nggak lebih dari 10 kali gue pakai mobil itu gitu loh. Jadi gue minta hak gue kembali gitu. Karena dibayar. Alhamdulillah dibalikin gitu. Waktu gue yang sama papanya anak gue nggak ada yang namanya perhitungan seperti itu sebenarnya. Memang ini punya kita berdua, semuanya punya kita berdua. Tapi kenapa yang terakhir itu akhirnya gue merasa gue mau ngambil apa yang hak gue? Karena mungkin ada cerita yang tidak bisa gue kasih tahu di sini yang mengakibatkan gue mengambil hak gue.
gitu loh. Jadi Ada alasannya. ada alasannya gitu loh. Iya, Yang sebenarnya kalau menurut gua kayak tadi balik lagi kita ada nggak sih cinta tulus hari gini? Sebenarnya ada gitu, tapi harus pakai realistis aja lah. Iya. God.